Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ananda Nurdinilase. Di sini saya akan membahas materi tentang ejaan dan tanda baca. Ejaan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara khusus, ejaan dapat diartikan sebagai pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik huruf yang disusun sesudah menjadi kata, kelompok kata, maupun kalimat. Secara umum, ejaan merupakan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungannya, yang dilengkapi pula dengan penggunaan tanda baca. Ejaan Van Ophusen. Ejaan Van Ophusen ditetapkan pada tahun 1901 sesuai dengan nama ejaan yang disusun oleh Charles Adrian Van Ophusen yang dibantu oleh Angku Nawawi, Gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Dalam sejarah Indonesia, ejaan Van Ophusen yang disusun secara sistematis. Ejaan Van Ophusen. Ada beberapa hal yang menonjol dalam ejaan Van Ophusen. Huruf Y menjadi J. Contohnya, sayang menjadi sajang, yakin menjadi jakin, saya menjadi saja, yaitu menjadi jaitu. Huruf U menjadi OE, umum menjadi oemoem, surat menjadi soerat, pukul menjadi koel, subur menjadi soeboer. Huruf K menjadi ain, rakyat menjadi rakyat, bapak menjadi bapak, saksi menjadi saksi, rusak menjadi roesa. Ingat, U menjadi OE dan itu K menjadi ain, maka jadi roesa, ROESA, ain. Huruf J menjadi DJ. Contohnya, raja menjadi raja, laju menjadi lajoe, jalan menjadi jalan, jangan menjadi jangan. Huruf C menjadi TJ, pacar menjadi pajar, cara menjadi tajra, curang menjadi tejoerang, racun menjadi rajoen, sama kayak tadi. U menjadi OE dan C menjadi TJ, makanya menjadi tajoerang, curang menjadi tajoerang. Huruf KH menjadi CH, contohnya akhir menjadi akhir, khawatir menjadi khawatir, makhluk menjadi makhloe, mutakhir menjadi moe takhir. Ejaan Republik atau ejaan Soewandi. Ejaan Republik adalah ejaan baru yang disusun oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang diketuai oleh Mr. Soewandi. Ejaan baru bermaksud untuk menyempurnakan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophusen, serta juga untuk menyederhanakan sistem ejaan bahasa Indonesia. Beberapa perbedaan antara ejaan Van Ophusen dan ejaan Soewandi. Ejaan Van Ophusen, OE kalau di ejaan Republik udah jadi U, ain menjadi K, kata berulang itu boleh diganti jadi angka 2, etaling itu FPP, dan yang tanda petik 2 itu dihilangkan. Contohnya, kalau di ejaan Van Ophusen itu oemoer, kalau di ejaan Republik udah jadi umur karena OE udah jadi U. Kueboer menjadi kubur, makloem menjadi maklum, itu kan ain. Kalau di Republik udah jadi K dan OE menjadi U, makanya jadi maklum. Takdir, rata-rata kan tadi, jadi kalau di Republik bisa jadi rata tanda 2 karena kata berulang bisa ditambahkan jadi 2. Ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik. Ejaan pembaharuan ini adalah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan yang dengan huruf tunggal. Contoh konsonannya, gabungan konsonan dan diubah menjadi TJ menjadi J, TJ menjadi TS, NG menjadi integral, NJ menjadi N, SJ, S. Diftongnya dan ejaan Republiknya atau yang bisa dibilang ujung kata kalimat. AI menjadi AY kalau ada Republik, AU, AW, OI, OY.
Kalau di ejaan pembaruan, contohnya gabungan konsonannya santai. Kalau di ejaan republik santai. Bedanya kalau di ejaan pembaruan dia AI, kalau republik AY. Gulai, gulai. Harimau, harimau. Dia itu AU. Kalau republik AW. Kalau di ejaan pembaruan amboy, amboy. OI diganti jadi OY. Kalau di ejaan republik. Ejaan Melindo. Ejaan Melindo merupakan akronim dan Melayu Indonesia. Ejaan Melindo disusun atas kerjasama antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Slamet Nurjannah dan pihak Persekutuan Tanah Melayu yang dipimpin oleh Sayyid Nasir bin Ismail. Ejaan Melindo tidak beda jauh dengan ejaan pembaharuan. Perbedaan ejaan pembaharuan dan ejaan Melindo. TJ kalau di ejaan Melindo udah jadi C, NY menjadi NC, dan TS di Melindo udah jadi N. Contohnya, tercinta kalau di ejaan Melindo udah jadi cinta, karena TJ menjadi C maka jadi cinta. Ejaan baru. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang dirintis oleh panitia Melindo. Para pelaksananya pun di samping terdiri dari panitia ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, juga dari panitia ejaan Bahasa Malaysia. Panitia ini berhasil merumuskan suatu konsep baru yang diberi nama ejaan baru. Perbedaan ejaan baru, konsonan DJ menjadi J, raja menjadi remaja, jalan menjadi jalan, perjaka menjadi perjaka, wajah menjadi wajah. Konsonan TJ menjadi C, tercakap menjadi cakap, baca jadi baca, pancing menjadi pancing, tercukup menjadi cukup. Konsonan NY, NJ menjadi NY, sunyi, sunyi, jalan, nyala, bunyi, bunyi, punja, punya. Konsonan SJ menjadi SY, syajarat, syarat, isyarat, isyarat, syukur, syukur, sejair, syair. Konsonan CH menjadi KH, tahta, tahta, makhluk, makhluk, ikhlas, ikhlas, ikhtiar, ikhtiar. Ingat, CH menjadi KH makanya jadi ikhlas, ikhlas pakai H, ikhlas. Konsonan J menjadi Y, melaju, melayu, jang, yang, melajang, melayang, sajang, sayang. Tanda baca. Tanda baca titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, ayahku tinggal di Medan, titik. Hari ini hari ulang tahunku, titik. Hari ini tanggal 18 Juni 2020. Tanda titik kan? Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar. Contohnya, Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Agraria. Patokan umumnya isi keterangan, ilustrasi, gambar tangan, tabel, grafik. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contoh, pukul 12.20.22 itu pukul 12 lewat 20 menit 20 detik. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Contohnya, Siregar, Merari, 1920, Ajab dan Sengsara, Walter Freden, 2, Balai Poestaka. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya, desa itu berpenduduk 24.400. Desa itu berpenduduk 24.400 orang. Gempa yang terjadi semalam menewaskan 12.320 jiwa. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, dia lahir pada tahun 1955 di Bandung. Kan? 1955 itu tidak menunjukkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah.
tapi dia menunjukkan bilangan tahun. Lihatlah halaman 2345 dan seterusnya. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Acara kunjungan nada malik bentuk dan kedaulatan bab 1 Undang-Undang 45 salah asuhan. Tanda titik tidak dipakai di belakang alamat pengiriman dan tanggal surat atau nama dan alamat surat. Contohnya, kantor penetapan tenaga tanpa titik. Jalan Sekini, Jakarta, itu tidak ada tanda titiknya di akhir kalimat. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu petincian atau pembilangan. Contohnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Contohnya, saya ingin datang tetapi hari hujan. Jadi, saya ingin datang, tetapi hari hujan. Contoh seperti kata tetapi dan melainkan. Contoh kedua, Didi bukan anak saya, melainkan anak Pak Kasim. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau hari ini hujan, saya tidak datang. Yang contoh kedua, karena sibuk, ia lupa akan janjinya. Yang keempat, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimat. Saya tidak akan datang kalau hari ini hujan. Saya tidak akan datang kalau hari ini hujan. Yaitu dia anak kalimat dan induk kalimatnya itu mengiringi induk kalimat. Dia lupa akan janjinya karena sibuk. Dia tahu bahwa soal itu penting. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubungan antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. Contohnya, banjir melanda kota Medan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati akan terjadinya banjir bandang. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Contohnya, oh begitu, oh Tibi begitu, wah, bukan main, hati-hati ya, nanti jatuh. 7. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, saya bahagia sekali, kata ibu, karena kami lulus. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal, dan tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Raya Selembak 6, Jakarta. Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, Alis Jahbana, Sultan Takdir, 1949, Tahta Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 1, dan Jakarta Pusat Rakyat. Tanda koma dipakai di antara bagian dalam catatan kaki. Contohnya, W.J.S.Poe Warda Mirta, Bahasa Indonesia untuk Karang Mengarang, Yogyakarta, UP Indonesia, 1967, halaman 4. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau warga. Contohnya, Ratulangi, S.E. itu adalah
Gelar akademiknya: Rizky Ananda Nuruddin Lase, S.Pd. Tanda koma dipakai di muka angka bersepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya 12, M, Rp 12,50. Tanda koma dipakai untuk mengempit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Contohnya, guru saya, Pak Ahmad. Di daerah kami, masih banyak orang laki-laki yang makan sirih. Gitu ya. Tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya, dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang sungguh-sungguh. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dan bagian lain yang mengiringnya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau seru. Contohnya, di mana saudara tinggal? Tanya Karim. Berdiri lurus-lurus perintahnya. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam akan larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Contohnya, ayah mengurus tamannya di kebun itu, titik koma, ibu sibuk bekerja di dapur. Tanda titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemeriksaan. Contohnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga. Titik dua, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik dua tidak dipakai jika rangkaian atau periaan itu merupakan kelengkapan yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Yang tidak itu ada meja dan lemari. Tidak diperlukan pakai tanda koma lagi karena sudah ada dan itu melengkapi yang mengakhiri pertanyaan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemeriaan. Contohnya, ketua titik dua Ahmad Wijaya, sekretaris S. Handayani, bendahara titik dua B. Hertawan. Tanda titik dua dapat dipakai dalam teks drama sesudah kita yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, ibu meletakkan beberapa koper. Bawa koper ini, Mir, kata ibu. Amir, baik bu, mengangkat koper dan masuk. Tanda titik dua dapat dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan judul suatu karangan, serta di antara nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Contohnya, karangan Ali Hakim, pendidikan seumur hidup, titik dua, sebuah studi, sudah terbit. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Contohnya, kini ada cara baru untuk mengukur bahan panas. Kini ada cara baru untuk tanda hubung ukur panas kalau sudah lewat baris. Tanda yang dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya, anak-anak, berulang-ulang, satu-satu, makan-makan. 3. Tanda hubung yang dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dituliskan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contohnya, tanggal 27, 12, tanggal 27 bulan 12 2020. Itu kalau tulis tanggal 27 hubung step 12 2020. Panitia garis A garis N garis I T I A. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contohnya, mengukur, garis ukur, bergaris evolusi, masih hitung tangan.
Tanda hubung dipakai untuk merangkai sedang kata berikut yang dimulai dengan huruf kapital. Ke dengan angka dengan an, singkatan berhuruf kapital. Contohnya, karangan Ali Hakim, pendidikan seumur hidup sebuah studi penerbit. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia yang dengan unsur bahasa daerah itu bahasa asing. Contohnya, di Sawon. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, di Sowan. Bahasa Jawa didatangi, artinya berpariban. Bahasa Batak bersaudara sepupu. Di backup. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk tarikat yang menjadi objek bahasan. Contohnya, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang membatasi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tanda pisah menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Contohnya, rangkaian temuan ini evolusi, teori kenisbian dan kini juga pembelaan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya, 10/1945, tanggal 5/sampai 10 April 2020, Jakarta, Medan. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Contohnya, kalau begitu, ya, marilah kita bergerak. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, sebab-sebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan dia berangkat? Saudara tahu bukan? Tanda tanya dipakai dalam tanda kurung atau menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat membuktikan kebenarannya. Contohnya, ia dilahirkan pada tahun 1983. Uang sebanyak 10 juta rupiah hilang. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau rasa emosi yang kuat. Contohnya, alangkah seramnya peristiwa itu. Bersihkan kamar itu sekarang juga. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, bagian perencanaan sudah selesai, menyusun di atau daftar isi kegiatan atau itu. Tanda kurung menjepit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Contohnya, keterangan itu, buka kurung, lebih lihat label 10, tutup kurung, menunjukkan arus perkembangan baru dalam pasaran dalam negeri. Tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contohnya, pejalan kaki itu berasal dari buka kurung, kota, tutup kurung, Surabaya. Tanda kurung mengapit angka huruf dan merinci suatu urutan keterangan. Contohnya, faktor produksi menyangkut masalah A, alam, buka kurung B, tenaga kerja, dan C, buka kurung, tutup kurung, modal. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau penambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan itu memang terdapat di naskah asli. Contohnya, sang sapurta tanda kurung siku B, tanda
tutup kurung siku, engkau bugar bunyi gemerisik. Tanda kurung siku mengepit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contohnya, persamaan kedua proses itu, buka kurung, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, tanda kurung siku, buka. Lihat halaman 35-37, tutup kurung siku, perlu dibentangkan tutup kurung. Tanda petik. Tanda petik mengepit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tulisan lain. Contohnya, saya belum siap, tanda petik 2, kata Mira, koma, tanda petik 2, tunggu sebentar, tutup petik 2. Tanda petik mengepit judul syair, keterangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, sejak tanda petik 2, berdiri aku terdapat pada halaman 5 buku itu. Tanda petik mengepit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai artikel khusus. Contohnya, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara petik 2, coba dan ralat, tutup petik 2 saja. Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Contohnya, kata Tono, petik 2, saya juga minta 1. 5. Tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat yang ditempatkan di belakang tanda petik yang mengepit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Contohnya, karena warna kulitnya, Budi mendapat julukan, si hitam, tanda petik 2. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengepit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contohnya, tanya Bastri, kalau dengan bunyi, tanda petik 2, kalau dengan bunyi, petik 1, kering-kering padi. Tanda petik tunggal mengepit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contohnya, feedback atau tanda petik 1, balikan. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Contohnya, nomor titik 7 strip PK strip 1973, Jalan Keramat 3 strip 10. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap. Contohnya, harganya Rp25.000 per lembar atau lembar. Harganya Rp25.000 tiap lembar. Tanda penyikat atau apostrof. Tanda penyikat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contohnya, Ali petik 2 kan kusurati, buka kurung, kan sama dengan akan. Malam petik 1 lah tiba, titik, buka kurung, lah sama dengan telah. 1 Januari petik 1 88, titik, buka kurung, 88 sama dengan 1988.